94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Selamat pagi, jelang siang ya sahabat RT semuanya. Untuk Anda di kebersamaan siang hari ini. Dan tentunya sesuai janji kita tadi ya, bahwa di siang hari ini spesial ada dialog siang interaktif bersama Universitas Terbuka Frontline dari Yogyakarta ya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita tidak hanya beliau saja dari UT Jogja, tetapi juga ada dari Temanggung ya. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, juga ada pengurus atau koordinator UT untuk Temanggung. Baik, sahabat RT semuanya, selain di 94.8 FM, kali ini kita juga menyimak dialog interaktif siang hari ini melalui YouTube channel RTFM ya. Oke, kita kenalkan dulu satu persatu untuk Anda semuanya di kebersamaan siang hari ini. Tentu saja di siang hari ini Puspa akan memandu semuanya sampai nanti jam 11 kurang lebih. Kita akan bertanya atau tentunya ingin menggali banyak tentang UT. Baik, yang pertama sudah hadir di studio RTFM. Beliau adalah Bapak Direktur UT Yogyakarta, Bapak Anto Hidayat SIPMSI. Selamat pagi Pak Anto. Selamat pagi menjelang siang ya Mbak. Iya, sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Bisa menyapa sahabat yang di rumah, monggo sahabat RT. Selamat pagi menjelang siang sahabat RT Radio Temanggung ya. Betul sekali Senang Bapak. sekali saya bisa hadir di tengah-tengah ruang dengar sahabat RT Betul Radio Temanggung Jogja ya. Mudah-mudahan keadaan sehat selalu. Amin. Ya, saya hadir di Radio Temanggung ya untuk menyapa masyarakat Temanggung, ya, khususnya pendengar sahabat RT. Baik. Pak Anto, tentunya di tengah kesibukan ya, beliau sudah hadir di sini. Kita akan gali banyak informasinya ya Pak ya tentang UT Yogyakarta. Baik, setelah Pak Anto juga ada tamu spesial di kebersamaan siang hari ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Beliau Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bapak Suyono MM, Bapak Dr. Andes Suyono MM. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak Suyono ya, luar biasa tugasnya tentunya, dan alhamdulillah bisa menyempatkan diri untuk rawuh atau datang di studio RTFM. Jadi bisa menyapa yang di rumah, monggo. Selamat pagi menjelang siang pada Radio Temanggung, sahabat setiamu. Oleh karena itu saya mendampingi nanti dari Pak Anto Hidayat dari Direktur UT Yogyakarta. Baik, terima kasih Pak Suyono. Tentunya beliau adalah pengampu pendidikan seluruhnya. Nanti informasi lengkap akan kita ketahui juga ya melalui Kepala Dinas Pendidikan langsung. Dan yang ketiga, sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa UT Temanggung tentunya. Ini juga didengarkan banyak Pak Mui. Baik, saya menyapa dulu Bapak Asmui MPD. Apa kabarnya Pak Asmui, sehat? Alhamdulillah. Ya, suaranya ya. Lihat Mbak Puspa. Sehat, semangat nih. Mahasiswanya di rumah juga tentunya yang menyimak juga siang hari ini semuanya kangen dengan Pak Asmui. Canda tawanya. Terima kasih. Ini baik. Kita pada kesempatan pagi menjelang siang juga saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Direktur UT dari Yogyakarta yang telah berkenan bersama-sama sahabat RT yang kita cintai ini, juga Bapak Kepala Dinas yang berkenan hadir bersama kita. Untuk itu maka kepada seluruh pendengar dari RT Temanggung, lebih-lebih calon mahasiswa dan mahasiswa yang telah aktif di UT khususnya Kabupaten Temanggung, UB Yogyakarta, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan ke depan kita bisa lebih sukses dan sukses sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Luar biasa. Terima kasih Pak Asmui ya. Sama-sama Mbak Puspa. Semangatnya luar biasa beliau, dan perlu diketahui juga Pak Asmui adalah penyemangat teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Di tengah mahasiswa tentunya banyak sekali di Temanggung dengan berbagai latar belakang pekerjaan, kemudian juga banyak nanti kita akan tanyakan ya. Ya, UT Yogyakarta atau Universitas Terbuka kali ini Frontline Yogyakarta akan kita gali informasinya. Ya, tentu saja dialog siang kali ini kita angkat tema dengan peluang dan tantangan pembelajaran daring di era new normal. Ya, langsung ke Pak Anto. Pak Anto, bagaimana suasana?
suasana dan juga tentunya atmosfer pendidikan di tengah era pandemi seperti ini, Pak Anto? Ya, yang pertama kita sangat prihatin ya atas kondisi atau wabah atau pandemi COVID-19 yang sudah menjakiti hampir seluruh provinsi di wilayah Indonesia ya gitu, termasuk di provinsi Jawa Tengah ya, dan khususnya di Kabupaten Temanggung. Sekali lagi kita sangat prihatin atas kondisi yang kita alami saat ini. Dan ini berdampak ya Mbak Puspa untuk kepada seluruh aspek kehidupan kita ya. Betul. Ya, ekonomi, pendidikan, ya, terus juga agama dan seluruh sektor kehidupan sangat berdampak. Nah, dalam konteks ini kita bicara dalam ruang lingkup pendidikan gitu, Mbak Puspa, ini sangat berdampak sekali. Bagaimana kebiasaan kita ya, kelaziman kita yang bertatap muka dalam proses pembelajaran. Di dalam kelas ya, ruang klasikal, guru bertemu dengan siswanya, ya, dosen bertemu dengan mahasiswanya di dalam ruang kelas, dan dengan kondisi COVID-19 ini ya, itu semuanya kita harus mendefinisikan ulang ya gitu proses pembelajaran. Betul sekali Bapak. Gitu. Nah, universitas terbuka dengan konsep pendidikan terbuka dan belajar jarak jauh ini tentu relevan ya dengan kondisi di mana kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas ya di luar rumah, kemudian juga social distancing, dan bahkan kita juga harus membatasi secara fisik ya, physical distancing. Nah, ini disinilah ada kita tarik benang merahnya, relevansi pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19. Artinya kita mau tidak mau ya harus menyesuaikan proses belajar mengajar itu sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Nah, antara lain adalah bagaimana kita bisa menyiasati ya, proses pembelajaran itu tanpa harus bertatap muka. Baik. Itu sebagai awal Mbak Puspa. Baik, Bapak. Artinya tadi Bapak mengatakan bahwa di era pandemi seperti ini UT melaksanakan juga anjuran pemerintah, himbauan pemerintah untuk melaksanakan protokol dengan social distancing. Apabila ada TTM berarti tidak ada TTM, tidak ada tatap muka begitu ya. Dan juga UT tentunya menjadi pelopor pertama ya Pak di Indonesia untuk belajar online seperti ini. Jadi tidak kaget ya Pak ya, tidak kaget ya. Betul Mbak Suspa ya. Memang UT itu dilahirkan sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh. Jadi proses pembelajarannya dengan menggunakan media belajar ya. Memang dirancang sedemikian rupa mahasiswa tidak bertatap muka langsung dengan pengajar atau dosennya. Kita lebih banyak menggunakan media, meskipun ya kendati kita juga tetap memberikan bantuan belajar gitu ya untuk mahasiswa yang membutuhkan, antara lain adalah tutorial tatap muka gitu. Nah, tadi sudah disinggung oleh Mbak Puspa ya, karena kita tidak bisa melangsungkan pembelajaran secara tatap muka, ya kita atur demikian rupa kita menyelenggarakan pembelajaran itu melalui online atau dalam jaringan. Dan alhamdulillah ya, Universitas Terbuka sudah konsepnya dengan pendidikan terbuka dan jarak jauh, kita sudah memiliki learning management system yang untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Artinya tidak ada masalah untuk UT karena memang pelopor. Insya Allah sudah siap. Pelopor online ya, kuliah online. Baik. Beranjak dari Bapak Anto Hidayat, beliau tadi Direktur UT Yogyakarta sudah memberikan informasinya terkait dengan suasana pandemi, terkait dengan atau relevansinya dengan aktivitas universitas terbuka ya. Baik, saya langsung ke Bapak Suyono. Bapak Suyono selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung. Bapak, suasana ataupun situasi dunia pendidikan ya, terutama dari jenjang SMA. Kemarin adik-adik SMA kelas 12 ini tidak bisa melaksanakan ujian ya Pak. Nah, ini bagaimana mekanisme atau sistem yang dilakukan sehingga nantinya bisa ke jenjang yang lebih tinggi? Apakah ada program khusus atau sistem khusus dari Dinas Pendidikan Temanggung? Terima kasih Mbak Puspa. Yang ditanyakan berkaitan dengan era pandemi ini 19, di mana sejak tanggal 15 Maret 2020
pembelajaran tidak tatap muka lagi, tapi dilaksanakan secara online atau pembelajaran jarak jauh. Sampai sekarang gitu kan, sampai sekarang. Dan perlu saya sampaikan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Temanggung ini membawai atau berwenang SMP sampai ke bawah. SMP, SD, TK atau PAUD. Betul sekali nih Pak, karena sudah SMA-nya ikut provinsi. Gimana nih Pak? Tapi secara garis besar bisa kami sampaikan bahwa selama pandemi ini memang kita pembelajaran itu lewat online dengan lewat WA, aplikasi, dan sebagainya. Dan demikian bisa dipastikan walaupun barangkali mungkin terjadi sedikit penurunan, tapi proses belajar mengajar tetap jalan sebagaimana tetap mestinya. Berjalan, walaupun dan, tadi tugas-tugas dilakukan secara online ya oleh para tim pengajar ya. Dalam rangka menghadapi pandemi ini, apalagi sebentar lagi kemungkinan kalau situasi membaik, kewenangan Ketua Gugus Kabupaten misalnya, situasinya menjadi hijau, dibantu, nanti tatap muka bisa dijalankan, tetapi dengan protokol yang ketat. Apakah ada bocoran waktunya? Apakah belum bisa menentukan, belum bisa, Bapak? Belum bisa. Karena beberapa kali juga masyarakat masih bingung dengan waktunya kapan, kemudian dengan model seperti apa, belum ada Jadi tetap adik-adik yang sekolah di rumah tetap melaksanakan tugas secara online Baik. Terima kasih Bapak Suyono. Kita langsung ke Pak Asmui, Pak Asmui. Baik, bisa bercerita nih Pak, bisa dibagikan informasinya kepada mungkin calon mahasiswa yang bergabung ataupun mahasiswa yang kali ini sedang mengalami kendala mungkin dalam pembelajaran ataupun ada keluh kesah. Kami juga tentunya di siang hari ini membuka line pertanyaan. Yang pengen bergabung silahkan bisa di 088227 860 948 untuk WhatsApp-nya dan telepon di 491039. Kita tunggu ya. Pak Asmui, monggo. Sambil menunggu barangkali nanti ada masyarakat atau calon mahasiswa atau sudah mahasiswa yang ingin minta penjelasan tentang bagaimana proses pembelajaran di UT dalam suasana pandemi ini. Baik Mbak Puspa, untuk di UT itu memang bentuk-bentuk pelayanan pembelajaran itu sudah diatur sedemikian rupa, yaitu kalau secara garis besar itu ada yang istilahnya TTM, jadi kuliah TTM itu tatap muka, tadi disampaikan oleh Bapak Direktur. Kemudian yang kedua juga ada yang namanya tutorial online. Yang tatap muka itu yang kemarin itu sebetulnya sudah satu kali pertemuan. Kemudian karena UT juga sangat patuh dan ikut bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat seluruh Indonesia. Untuk itu maka segera menyesuaikan dengan kondisi yang memang harus kita ambil langkah-langkah seperti itu, sehingga yang semula TTM itu dilanjutkan dengan yang namanya web atau tutorial webinar. Kemudian yang sudah mengikuti seperti biasanya tuton itu terus berjalan karena memang tuton tidak memerlukan tatap muka, mahasiswa tidak perlu berkumpul di salah satu tempat. Kemudian yang mahasiswa yang memang tidak mengikuti tuton dan memang dia juga tidak TTM, tetap dilayani oleh UT, yaitu diberikan yang namanya TMK, tugas mata kuliah. Jadi saya kira UT itu sudah sangat bijak memberikan segala bentuk layanan belajar agar mahasiswa itu juga bisa selesai tepat waktu, juga tetap mengutamakan pada mutu dan kualitas lulusan itu sendiri. Baik. Kemudian kepada masyarakat yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih, dan yang calon akan bergabung, bahwa khususnya di Temanggung itu selama ini sudah bisa melayani yang bentuk tatap muka yang dilayani di SMK Negeri 2 Jalan Kartini Temanggung. Di antaranya adalah ada PG SD, ada PG PAUD, ada ilmu administrasi publik, ada ilmu hukum, ada juga ilmu komunikasi, ada ilmu administrasi bisnis, dan juga yang akan datang itu insya Allah itu sudah terdaftar, itu juga agribisnis, bidang minat, penyuluhan teknologi pertanian. Pak. Yang lainnya itu juga karena menyebar kurang lebih 34 program studi dari 4 fakultas di UT itu yang lainnya yang
mahasiswanya kurang dari batas kuota minimal 20 itu tetap kita layani, yaitu dengan model yang namanya tutorial online. Oke. Ya, seperti itu. Untuk itu kepada masyarakat juga monggo kita harapkan bergabung di UT, karena UT di samping perguruan tinggi negeri, memang UT itu adalah peringkat akreditasinya itu sebagian sudah A dan juga sebagian B, jadi minimal B, tidak ada yang C, itu semua program studinya. Saya sendiri yang memang 2 periode sebagai ketua badan akreditasi untuk Temanggung, itu memang betul-betul menaruh kepercayaan penuh kepada UT. Karena apa? Karena memang peringkat akreditasi adalah suatu perwujudan daripada kualitas akademik masing-masing lembaga pendidikan. Begitu Mbak Puspa kira-kira. Oke, terima kasih Pak Asmui, jelas sekali tadi beliau menginformasikan, berikan informasi yang lengkap tentang bagaimana UT berjalan di Kabupaten Temanggung ya Pak. Tentang tadi juga sistem pembelajaran yang dilakukan hari ini ketika ada pandemi COVID ya, bahwa tatap muka diganti dengan web tadinya Pak. Betul, dan online tetap ada, tuton tetap ada. Kemudian TMK tadi untuk yang tugas mata kuliah yang apabila maksudnya tadinya tidak mengikuti tuton dan juga memang tidak terdaftar sebagai tutorial tatap muka. Jadi, ada pertanyaan Pak Mui ini dari Mas Ardi. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Bagaimana cara bergabung dengan Universitas Terbuka di Temanggung? Nah, ini mumpung ada Pak Mui, ada Pak Direktur juga nih. Bagaimana cara bergabung? Mungkin masih di suasana pendaftaran Pak ini. Monggo silakan bisa dijelaskan Pak Mui. Ya, terima kasih Mas Ardi sebagai calon mahasiswa. Terima kasih. Jadi cara pendaftaran bisa model online tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur UPDJ UT Jogja, juga bisa pengisian formulir secara manual. Itu kalau mungkin barangkali biasanya calon mahasiswa juga perlu konsultasi lebih dahulu. Baik itu pilihan program studi, lama studi, model layanan pembelajaran yang diberikan oleh UT. Sehingga mahasiswa itu biasanya barangkali kalau kita komunikasi tidak hanya 1-2 kali, tapi mungkin kalau lewat WA barangkali ada berkali-kali, bahkan mungkin 40 kali baru menjatuhkan pilihan. Gitu ya Pak. Karena memang apa? Karena memang dia akan di UT kan variatif sekali. Jadi sebenarnya bagi mereka yang sudah kerja sibuk akan memilih yang online. Bagi yang belum bekerja masih full, mungkin akan memilih yang sipas penuh. Kemudian juga pembiayaan juga memang variasi, ada yang sesuai dengan brosur yang telah disampaikan oleh UPBJC UT Yogyakarta. Baik. Tadi Pak Asmui jelas sekali, dan ini untuk Mas Ardi tadi yang bertanya jadi jawab, dan mungkin juga nanti Pak Asmui bisa meninggalkan nomor telepon untuk kontak yang ada di wilayah Temanggung selaku Ketua Badan Administrasi Temanggung. Saya langsung kembali ke Pak Anto Hidayat, beliau Direktur langsung UT Yogyakarta. Nah, Pak Anto, di tengah suasana pandemi dan juga tadi sistem pembelajaran, kemudian juga banyak hal yang sudah dilakukan oleh UT. Nah, ini ingin tahu juga nih masyarakat Temanggung tentunya berkaitan dengan sejarah UT itu seperti apa sih Pak? Nah, tadi mungkin profil dari UT sendiri masyarakat banyak yang belum tahu Nah, UT itu seperti apa, kemudian berdirinya sejak kapan? Nah, ini Pak Anto nanti akan mengupas langsung banyak hal nih. Monggo silakan Pak Anto. Boleh Mbak Puspa, mungkin sebagian masyarakat di Kabupaten Temanggung belum mengenal UT mungkin ya. Betul ya, tidak semuanya mungkin, walaupun sudah banyak dan sudah seantero Nusantara sudah tahu ya. Monggo bisa diceritakan. Tetapi juga untuk yang sudah kenal mungkin menjadi lebih memahami lagi ya tentang sejarah Universitas Terbuka. Mbak Puspa dan sahabat RT, sahabat setiamu, Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri, ya, perguruan tinggi negeri yang didirikan pada 4 September 1984 yang langsung pada saat itu diresmikan oleh Presiden RI, Presiden Soeharto waktu itu ya. Nah, jadi kita sudah berusia cukup ya di sejak 1984 dan UT memang didesain sejak awal sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh gitu. Dari awal konsepnya sudah awal, seperti itu ya. Dan mungkin sampai di sini tidak ada lagi ya perguruan tinggi yang sebagai perguruan tinggi sebagai institusi ya. Yang menerapkan pembelajaran jarak jauh. Yang ada sekarang adalah program studi yang menerapkan pembelajaran jarak jauh. Tetapi sebagai institusi universitas sampai saat ini hanya UT sebagai
perguruan tinggi yang dicanangkan sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh. Baik. Kita berdiri sudah sejak 1984 dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, sampai di sini saya ingin menyampaikan kepada sahabat RT ya, bahwasanya perguruan tinggi atau UT pertama kali itu berdiri di Inggris. Di Inggris ya, namanya UK Open University atau United Kingdom Open University atau disingkat OUK. Nah, itu berdiri sejak 1969. Nah, artinya universitas terbuka pertama kali di dunia itu yang didirikan di Inggris itu ada sejak 15 tahun sebelum UT berdiri, 1969. UT baru berdiri 1984. Berarti ada selisih waktu 15 tahun sebelum UT didirikan. Nah, saya juga ingin menyampaikan ada buku bagus Pak Puspa. Buku apa itu Pak? Judulnya itu Learning at the Back Door. Learning at the Back Door. Yang ditulis oleh ahli pendidikan jarak jauh namanya Charles Wedemeyer. Dan buku itu ditulis tahun 1981. 1981. Berisi tentang apakah buku? Kalau secara harfiah learning at back door artinya belajar di balik pintu ya. Iya, betul sekali, belajar di balik pintu. Belajar di balik pintu. Maksudnya apa itu, Pak? Nah, pasti penasaran ya. Penasaran sekali nih. Harfiah belajar di balik pintu. Bagaimana pada tahun 1981 ada sebuah buku yang menuangkan pemikiran-pemikiran adanya konsep belajar di balik pintu. Nah, ini tentu ini hanya harfiah ya. Nah, ini artinya buku ini kan berpandangan ke depan, melompat ya pada generasinya ya Mbak Puspa. Penggunaan media pada tahun 1981 tentu tidak seperti sekarang ya, tetapi pemikiran itu sudah ada pada 1981 yang ditulis oleh Charles Wedemeyer. Nah, artinya dengan kita tidak perlu keluar rumah ya, katakanlah ya ini secara harfiah, itu kita bisa meraih gelar sarjana, bisa belajar di universitas, bisa mengakses pendidikan tinggi tanpa kita perlu keluar rumah. Sejak awal bahwasanya pendidikan jarak jauh yang mendatangi mahasiswa adalah universitasnya. Kita yang mendatangi mahasiswa-mahasiswa, sehingga kita di universitas buka itu hadir kurang lebih ada 39 UPBJJ termasuk 39. Yang melayani mahasiswa luar negeri yang tersebar di Banda Aceh sampai Jayapura. Termasuk adalah salah satunya Universitas Terbuka atau UPBJJ UT Yogyakarta yang melayani mahasiswa-mahasiswa atau masyarakat yang ada di DIY dan sebagian masyarakat yang ada di Temanggung, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, sebagian selatan ya Pak ya. Ares kedua. Ex kedua ya. Purworejo, Magelang, Gunung Solo. Jadi kita hadir untuk menjangkau masyarakat untuk yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu konsepnya adalah kita yang mendatangi masyarakat, kita yang mendatangi mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak perlu jauh-jauh ya, misalnya harus kuliah ke Yogyakarta, kuliah harus ke Semarang misalnya ya, kuliah harus ke Purwokerto misalnya gitu. Tapi tetap berada di domisilinya di daerah masing-masing, kita yang datang ke mahasiswa seperti itu. Konsepnya seperti itu, bagus Pak. Untuk tadi Bapak bercerita banyak tentang universitas terbuka pertama di luar negeri juga 15 tahun sebelum berdirinya UT, kemudian buku juga. Nah, ini semuanya adalah memberikan satu penguatan ataupun penyemangat ya Pak untuk masyarakat, betul. Bahwa belajar tidak akan pernah lekang oleh waktu ataupun usia, tidak akan telat ya Pak Mui ya. Berapapun usianya. Nih UT sendiri bagaimana dengan usia, rentan usia Pak? Apakah ada maksimal mungkin hanya 30-an atau bagaimana? Pak Anto? Ya, dengan kita sebagai perguruan tinggi terbuka artinya ada beberapa prinsip-prinsip ya supaya openness-nya ya terbuka itu. Pertama adalah kita tidak membatasi usia tentunya. Jadi siapapun yang berumur usia mulai 18 tahun ya artinya usia kuliah ya sampai mungkin warga Temanggung yang usianya sudah 40 tahun, 50 tahun kita tidak batasi. Silakan karena prinsipnya UT itu adalah menerapkan prinsip
belajar sepanjang hayat ya. Long life education. Itu jadi berlaku untuk seluruh masyarakat yang tidak membatasi usia. Demikian juga kita juga tidak membatasi tahun ijazah ya Pak Asmo ya, Pak Kepala Dinas. Jadi baik tahun ijazah yang baru lulus nanti misalnya tahun 2020 itu fresh graduate tetap diterima. Betul, bahkan yang lulus misalnya tahun 90 yang sudah old juga tetap diterima. Paket C juga ya. Paket C juga bisa ya. SLTA dan sederajat. Jadi lulusan SMK dan MA ya. Maupun paket C itu kita bisa terima sebagai mahasiswa UT. Yang penting persyaratnya adalah berijazah SLTA dan seterusnya. Kita tidak membatasi tahun lulusan. Itu adalah salah satu keunggulan prinsip dari keterbukaan. Tadi beliau Pak Anto juga bercerita tentang buku tadi ya, bahwa belajar di belakang pintu artinya bisa disambi warna-warna gitu ya. Baik, ini tadi Pak Anto sudah menjelaskan tentang bagaimana UT berdiri, kemudian sejarahnya dan penyemangat juga untuk Anda apabila menuntut ilmu atau ingin belajar ke jenjang lebih tinggi, tidak ada batas usianya. Nah ini kepada beliau Bapak Kepala Dinas Pak Suyono, berkaitan dengan pendidikan, apakah UT memberikan dampak langsung ataukah mungkin efek yang bagaimana terhadap sistem pembelajaran ataupun kualitas SDM di Temanggung, Pak Suyono? Monggo. Terima kasih Mbak Puspa. Jadi saya menyampaikan apresiasi hari ini ada Asosiasi Masalah UT Yogyakarta, di mana sangat berdampak untuk utamanya di kalangan pendidikan. Saya juga punya kewajiban untuk peningkatan lama sekolah, Mbak Puspa. Dengan harapan SD melanjutkan SMP ke SMA atau SMK atau MA. Kemudian SMA, SMK, MA, kemudian bisa melanjutkan lagi ke perguruan tinggi. Termasuk dalam ini masalah penelitian. Kemudian untuk karyawan-karyati baik itu Pemda maupun di lingkungan dinas pendidikan ini sangat berdampak sekali untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, penyesuaian itu penting. Saya sangat senang manakala ada anak buah saya yang bisa naik pangkat, karena kenaikan pangkat ini kebanggaan sekaligus kesejahteraan. Betul sekali ya Pak. Sehingga sangat berdampak sekali, utamanya di lingkungan dinas pendidikan. Baik. Untuk lingkungan dinas pendidikan sendiri artinya mendukung sepenuhnya, dan mungkin ada sinergi apa yang sudah pernah dilakukan nih dari dinas pendidikan bersama UT, sinergi ataupun kerjasama bentuknya seperti apa Bapak, atau mungkin Pak Asmui bisa menambahkan bagaimana kerjasama antara dinas pendidikan, kemudian juga walaupun dinas pendidikan Kabupaten Temanggung adalah istilahnya induk dari SD dan SMP dan SMK maupun SMA, wewenangnya di provinsi, tetapi tentunya memberikan dukungan yang luar biasa nih, Dasmondi Pak Suyono, monggo. Jadi kaitan dengan masalah sumber daya manusia, jelas lebih meningkat, lebih profesional dan sebagainya. Sehingga memang persyaratan seorang pendidik itu harus S1 atau D4 gitu kan. Dan sangat berkontribusi sekali berkaitan dengan masalah pendidikan, masalah kerjasama, kemudian sharing dengan UT sebagainya. Ini sudah dilakukan bertahun-tahun, Mbak. Bertahun-tahun ya. Sangat mendukung sekali ya UT ini, karena bisa sambil kerja, kemudian mungkin kesibukan-kesibukan lain, mereka masih bisa belajar. Karena pendidikan itu kan diraih sampai nanti untuk bekal. Betul sekali. Untuk selain tadi Pak Suyono mengatakan bahwa beliau sebagai Kepala Dinas Pendidikan mendukung sekali apabila ada mungkin tenaga pendidik yang kembali melanjutkan ke jenjang, artinya untuk kesejahteraan dan juga untuk kenaikan pangkat. Nah ini tentang PGSD, PG PAUD, bagaimana nih dengan suasana dan juga situasi peminatnya nih Pak Mui, terbanyak di mana ini untuk Temanggung sendiri nih? Alhamdulillah Mbak Puspa. Jadi untuk PG PAUD memang sesuai dengan kenyataan di lapangan, sekarang PG PAUD itu kan sangat banyak sekali melayani jalur-jalur non formal yang PAUD misalnya. Yang jenis TK misalnya, ada TK, ada RA, ada BA. Itu dengan didorong oleh IGTKI, ada Himpaudi itu di lapangan itu. Untuk PG PAUD mahasiswanya cukup banyak, animonya cukup tinggi, dan sekarang yang insya Allah calon untuk semester atau 2020-2 ini
ini juga nanti memenuhi minimal 1 kelas karena di UT itu untuk yang program sistem paket itu dibatasi minimal 20 dan maksimal 35. Kemudian PGSD juga walaupun tidak sebanyak PG PAUD, karena memang kenyataan di lapangan sudah sebagian besar Pak Kepala Dinas ya, jadi sudah sebagian besar S1 itu sehingga memang ya masih ada. Jadi insya Allah nanti untuk semester ini masih bisa buka 1 kelas lagi. Kemudian ada lagi di UT itu ada yang namanya PGSD BI ya, itu dari S1 yang mohon maaf mungkin belum linear, jadi tugasnya di SD atau MI, tapi beliau ijazahnya mungkin dari pendidikan tapi bukan yang dari guru kelas. Nah, itu di kesempatan juga masuk. Itu program semacam akselerasi 3 semester itu juga itu yang sedang mengikuti pembelajaran, sedang mengikuti sekarang sudah ada 34, kemudian yang akan lagi insya Allah juga mencapai itu. Apa yang lainnya itu memang bagaimana dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, itu mahasiswa ilmu administrasi publik itu juga cukup banyak karena memang belinya ada dari sebagian besar beberapa dinas instansi. Jadi dari Satpol PP banyak, dari Damkar, dari Dishub, dari staf rumah sakit, dari staf SMA, SM yang bukan guru itu maksudnya. Itu juga lainnya ada yang di ilmu hukum itu juga ada. Kemudian juga yang beberapa itu di ilmu akuntansi, manajemen dan lain sebagainya. Itu yang bentuknya dilayani secara online. Begitu Mbak Puspa. Berarti animo ataupun peminat UT di wilayah Temanggung sendiri banyak dan besar, kemudian juga pengaruhnya luar biasa untuk sistem ataupun meningkatkan kualitas SDM pendidikan di Kabupaten Temanggung. Baik Bapak-bapak dan juga tentunya pendengar setia RTFM, kita kembali nanti akan segera lagi kita menyimak dialog interaktif kita bersama, tetapi jeda jenak untuk beberapa commercial break berikut ini ya. Setia terus di dialog siang interaktif bersama RTFM. Kini kembali menerima pendaftaran mahasiswa baru Universitas Terbuka Yogyakarta yang beralamat di Jalan Bantul nomor 81 Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan melalui sistem terbuka dan jarak jauh dengan sistem pembelajaran yang dilakukan tidak tatap muka melainkan menggunakan media, baik media cetak atau modul maupun non-media. Batasan yang ada, calon mahasiswa UT harus sudah menamatkan jenjang pendidikan SMA atau sederajat. Universitas Terbuka membuka beberapa fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta program studi pasca sarjana, program studi online, dan program sertifikasi. Persyaratan: fotokopi legalisir ijazah SMA atau sederajat 1 lembar, pas foto 3x4 2 lembar, 4x6 1 lembar, materai 6.000. Untuk program S1 pendidikan ditambah fotokopi SK pengangkatan menjadi guru dilegalisir 1 lembar. Untuk program magister telah lulus program S1. Pendaftaran ditutup tanggal 15 Juli 2020. Registrasi dapat melalui sia.ut.ac.id/register. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi www.ut.ac.id atau UPBJJ terdekat. Masih bersama kita berempat di sini ya, sahabat RT semuanya, dan tentunya dialog siang interaktif kali ini masih terus Anda simak sampai nanti kurang lebih 15 menit lagi kita bersama ya. Dan suasana di siang hari ini tentunya semakin hangat karena tadi penjelasan tentang Universitas Terbuka dari frontline-nya Yogyakarta, kemudian juga minat yang luar biasa dari mahasiswa di Kabupaten Temanggung, dan juga tentunya untuk pengaruh besar terhadap pendidikan ataupun kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung tentunya sangat besar juga daya dukung dari Universitas Terbuka kali ini ya. Tadi Pak Anto juga Pak Asmui dan Bapak Suyono sudah memberikan informasi banyak tentang UT ya. Nah, kali ini kita buka line telepon juga, silakan yang bergabung di 02134911039 untuk langsung bisa menanyakan pertanyaan Anda seputar Universitas Terbuka. Juga ada yang sudah masuk melalui WhatsApp-nya RTFM. Kembali kita akan membahas dulu nih Pak Anto sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman maupun mahasiswa juga yang mungkin saat ini ada
yang ingin bergabung. Sebentar ya, saya carikan dulu beberapa pertanyaan yang karena ini kebanyakan mungkin bisa diulangi lagi ya Pak Asmui untuk persyaratannya nih Pak Asmui. Persyaratan menjadi mahasiswa baru untuk Universitas Terbuka di Temanggung ini yang ditanyakan mungkin bagaimana kalau online, kemudian bagaimana kalau melalui tutorial tatap muka. Monggo silakan Pak Asmui. Ya. Terima kasih Mbak Puspa. Untuk pendaftaran mahasiswa baru yang di UT itu memang sebetulnya pendaftaran itu dilayani sepanjang tahun. Oke. Nah, cuma prosesnya, registrasinya, artinya pencetakan kartu mahasiswa, kemudian lembar informasi pembayaran, dan juga billing, itu yang kalau semester sekarang ini yang istilahnya kalau di UT itu adalah untuk tahun akademik 2020-2021 titik 1 atau kalau istilah yang gampang itu 2020.2 artinya semester besok itu yang sesungguhnya kalau tidak ada gangguan pandemik itu biasanya dimulai pertemuannya itu bulan September, sekitar September itu. Nah itu registrasinya itu persyaratannya seperti tadi telah disampaikan juga oleh Bapak Direktur, itu di edaran juga ada. Itu seandainya itu pendaftaran mau online juga di web UT-nya itu sudah ada di edaran itu. Kemudian kalau yang manual karena seperti tadi saya sampaikan mungkin ingin konsultasi dulu yang lebih dalam tentang bagaimana berapa programnya berapa tahun, kemudian peringkat akreditasi, kemudian juga persyaratan memang berbeda-beda. Jadi persyaratan yang paling mudah pertama adalah yang bukan pendas, yang non pendas. Yang non pendas itu selain pendidikan dasar, artinya selain pendidikan guru atau selain FKIP. Di sana ada fakultas ekonomi, ada fakultas hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, juga ada fakultas sains dan teknologi tadi ya. Nah ini syaratnya yaitu yang pertama adalah isi formulir yang telah disediakan oleh pengurus, kemudian atau oleh BPJJ, kemudian yang kedua lampirannya adalah fotokopi KTP tanpa legalisir, kemudian fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir oleh kepala sekolah asal atau yang baru lulus tahun 2020 ijazah belum terima, itu juga bisa sementara pakai tanda lulus atau surat keterangan lulus dari kepala sekolah. Nah, foto itu yang 4x6 1 lembar, yang 3x4 itu 2 lembar untuk untuk kartu mahasiswa sementara. Juga ditambah materai 6.000 2 lembar saja itu untuk surat pernyataan kebenaran dan untuk tidak berubah di sistem layanan yang dipilih. Kemudian yang pendas, yang pendas itu memang yang pertama seperti tadi, pada umumnya seperti tadi, seperti yang lazim di non pendas, ada tambahan. Jadi ada tambahan. Itu yang pertama adalah ijazah. Itu paling muda, itu ijazahnya harus berumur setahun minimal. Jadi berarti terbarunya itu ijazah 2019. Yang baru saja lulus belum bisa. Dan yang kedua ditambah ada SK atau surat keterangan mengajar dari kepala sekolah di mana program studi yang dipilih. Misalnya kalau dari SD, PGSD, PGMI itu juga bisa dari SD atau MI baik negeri maupun swasta. Kalau yang dipilih PG PAUD itu meliputi bisa dari RA, TK, BA dan kelompok bermain maupun juga permainan jenis itu PAUD. Kemudian kalau yang dipilih itu guru bidang studi misalnya guru bahasa Inggris atau pendidikan biologi misalnya, itu juga harus menyertakan surat keterangan atau SK mengajar itu dari kepala sekolah atau madrasah, itu baik di tingkat SMP, MTS, SMK, MA maupun SMA. Itu tambahan seperti itu. Kemudian yang lainnya itu untuk isi formulir itu memang biasanya mahasiswa lebih mudah, itu bisa langsung ke pengurus. Kalau nomor HP saya atau WA saya yang dihubungi Pak Asmui ya. Berapa ini Pak? Itu 081 226 97 850. Saya ulangi 081
226 97850. Biasanya WA itu akan konsultasi tentang apa saja dulu, baru calon mahasiswa menentukan pilihan. Jadi setelah tahu persis, baik itu ada cat pribadi dulu begitu ya. Masuk berapa kali konsultasi pada beliau. Pembiayanya bagaimana. Baik, ini ahlinya menerima curhatan mahasiswa di Temanggung nih Pak Asmui dan juga calon mahasiswa. Itu saja ada Pak Puspa yang sudah mungkin sudah WA 50 kali setelah terakhir. Ya terima kasih Pak Asmui keterangannya. Saya pertimbangkan dulu, mungkin saya bisa masuk semester depan. Tidak apa-apa, kita sudah kewajiban. Semangat sekali, luar biasa. Ya terima kasih Pak Asmui. Ya terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan juga Bapak, ini langsung ke Pak Anto ya, beliau adalah Direktur UT Yogyakarta. Terima kasih. Ada sebentar 31297, siapakah namanya? Saya baca terlebih dahulu. Oke, Bu Ida, selamat pagi Mbak Puspa, pagi juga Jeh. Terima kasih kebersamaannya Bu Ida. Nah, bagaimana apabila kita mengalami gangguan sistem sementara kita sebagai mahasiswa online? Nih gangguan sistem nih, apa yang harus dilakukan Pak? Ini kendala ini bagaimana? Terima kasih Bu Ida. Bagaimana ketika kita mengalami gangguan sistem, kita adalah mahasiswa online UT? Monggo betul, Pak Anto. Ya, ini memang sesuai dengan tema kita ya pada hari ini terkait dengan peluang dan tantangan ya dalam pembelajaran daring. Di satu sisi UT sudah menyiapkan learning management system untuk pembelajaran dalam daringan atau online sedemikian rupa. Tetapi faktor keberhasilan itu salah satunya adalah infrastruktur gitu ya. Infrastruktur atau jaringan internet lah kata ya, untuk lebih spesifiknya. Nah, untuk di perkotaan saya kira tidak masalah seperti di Jogja ya, masyarakat atau mahasiswa UT untuk mengikuti perkuliahan secara daring itu memang didukung oleh infrastruktur yang bagus ya, terutama untuk jaringan internet. Tetapi memang ada wilayah-wilayah lain ya yang terkendala untuk akses ke internet ya, terutama mungkin di daerah Temanggung khususnya yang di utara ya Pak. Iya, geografisnya ya. Oke. Bukit bergunung-gunung ya, sehingga sinyal itu agak sulit gitu. Kami memang itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya salah satu hambatan di dalam pembelajaran daring, dan ini juga dialami Pak Kualinas ya di siswa-siswa SD atau SMP ya. Itu juga dialami untuk pembelajaran siswa SD maupun SMP, baik yang dialami oleh guru maupun siswanya itu sendiri ya, karena sinyal. Nah, memang di UT keberhasilan di dalam proses pembelajaran adalah salah satunya tadi infrastruktur, dan ini kita tidak pungkiri bahwa hambatannya adalah di jaringan internet yang tidak merata. Gitu. Nah, waktu Pak Rektor kami, Profesor Ojat Derajat bertemu dengan Pak Jokowi, itu sudah disampaikan salah satunya adalah hambatan ketidakmerataan akses mahasiswa ke infrastruktur jaringan internet. Nah, jadi artinya masih bergantung dengan jaringan internet di wilayah geografisnya juga mempengaruhi ya Pak. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ida bagaimana hambatannya. Tentu memang mahasiswa perlu menyiasati harus mencari sinyalnya, area yang bebas gangguan yang bisa akses ke internet gitu ya, mungkin mencari spot-spot yang titik-titik yang kalau tutorial online memang tidak sinkronis, tidak real time ya tutorial online. Tapi kalau yang tatap muka melalui tutorial webinar memang real time, tetapi tidak bertemu pada satu ruangan memang itu terganggu. Tetapi dengan tutorial online itu bisa sewaktu-waktu misalnya dalam 1 minggu pembelajaran itu bisa hari Seninnya, bisa Selasanya, bisa Rabunya, atau bisa Sabtunya, itu bisa diatur oleh mahasiswanya untuk mencari spot-spot di mana mahasiswa bisa akses ke internet. Jadi jaringannya Bu Ida, memang kami mohon maaf, memang salah satu hambatannya adalah pada infrastruktur atau jaringan internet, di mana pada wilayah-wilayah tertentu tidak mendapatkan akses internet secara baik. Nah, itu mahasiswa sedemikian rupa untuk menyiasati ya, untuk mencari
spot-spot atau wilayah-wilayah yang bisa untuk mengakses internet. Atau kalau tidak bisa berkelompok ya 2 atau 3 mahasiswa mungkin ya, untuk berkelompok untuk membuatkan jaringan internet. Itu saja Mbak Puspa yang untuk jawaban. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dan juga ada yang voice note nih. Boleh saya buka dulu voice note-nya, tidak bergabung via telepon langsung tetapi via WhatsApp dengan voice note nih. Luar biasa nih ya kebersamaan. Ada dari Jogja juga ini. Sebentar saya buka dulu yang voice note ya. Terima kasih yang sudah bersama. Voice note, oke. Dari siapa ini kita akan dengarkan pertanyaannya. Voice note ya. Terima kasih yang sudah bersama. Voice note, oke. Dari siapa ini? Sebentar. Oke. Volume. Saya ulang sekali lagi. Halo, selamat pagi RTFM ya. Bisa dengar ya? Saya Ana di Temanggung. Saya mahasiswa UT dari Ilmu Komunikasi semester 1 ya. Saya mau tanya ini untuk penilaian IPK ya, karena adanya corona ini sistemnya kan jadi tidak diadakan UAS ya. Lalu untuk akumulasi nilainya dari tugas online saja atau ada beberapa hal di luar itu yang bisa berpengaruh terhadap IPK gitu. Karena saya ikut kuliah online bukan TTM gitu. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya, dari siapa nih tadi? Saya coba ulang sekali lagi. Halo, selamat pagi RTFM ya. Saya Ana di Temanggung. Mbak Ana. Oke, terima kasih. Mbak Ana, ini bagaimana Pak? Sudah bisa diulang lagi mungkin pertanyaannya? Bisa ditangkap. Baik. Monggo silakan Bapak bisa langsung dijawab. Terima kasih. Pertanyaan Mbak Ana, kebetulan mahasiswa UT semester 1 ya. Semester 1 nih baru masuk nih ya. Ya Mbak Ana, memang di masa COVID-19 ini Masbuka membuat kebijakan sebagai adaptasi ya, adaptasi terhadap pandemi COVID-19. Antara lain adalah peniadaan ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester tentu di masa COVID-19 tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kita tidak diperkenankan untuk mengumpulkan mahasiswa dalam jumlah besar untuk menyelenggarakan ujian yang ada di sekolah-sekolah Pak Dinas, tidak memungkinkan. Ya, kita di seluruh kabupaten kota jumlahnya 10 kapko yang kita selenggarakan tempat ujian, termasuk di Temanggung. Kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan ujian akhir semester karena pasti tidak diperkenankan untuk mengadakan ujian di satu sisi itu, dan kemudian di sisi lain adalah riskan ya untuk penularan COVID-19. Oleh karena itu, Universitas Terbuka mengeluarkan kebijakan bahwa ujian akhir semester ditiadakan. Lalu bagaimana nilai akhir mata kuliah? Nilai akhir mata kuliah itu sepenuhnya dari nilai tutorial bagi mahasiswa yang mengikuti tutorial, yaitu tutorial online atau tutorial tatap muka. Atau yang terakhir kita substitusi dengan tutorial webinar menggunakan jaringan internet. Jadi tadi Mbak Ana adalah mengambil layanan tutorial dengan tutorial online. Nilai tutorial online itulah yang akan menjadi konversi dari nilai akhir mata kuliah. Jadi Mbak Ana jangan khawatir jika Mbak Ana aktif di dalam tutorial online, mengerjakan tugas, mengerjakan diskusi-diskusi dan aktif ya, mengikuti seluruh sesi di dalam tutorial online, maka nilai akhir dari tutorial online itulah yang dikonversi menjadi nilai akhir mata kuliah di semester ini. Baik. Pun juga kalau misalnya mahasiswa tidak mengikuti tutorial online, tidak mengikuti tutorial tatap muka, kita juga memberikan layanan tugas mata kuliah semacam ujian take home gitu ya. Tugas-tugas mata kuliah itu khusus bagi mahasiswa yang tidak mengikuti layanan tutorial. Jadi seluruhnya untuk mahasiswa di semester ini penyediaan UAS, dan itu semuanya disubstitusi dengan nilai akhir dari nilai tutorial atau tugas mata kuliah. Oke, nilai akhir dari tutorial ya. Mbak Ana, ya masih ada 3 pertanyaan lagi, saya saring dulu beberapa pertanyaan nih sampai bingung saya sebentar ya. Ada dari Jogja juga, nih Ian dari Yogyakarta. Mbak, tolong ditanyakan kepada Direktur UT, kalau alih program dari D3 ke S1 atau D4 ada nggak nih di UT? Terus jurusannya, kemudian masa studinya bagaimana? Misal ada sama program buat pegawai, adakah? Ini dari Ian di Yogyakarta. Boleh Ian, mahasiswa di mana? Bisa di WA lagi mungkin? Monggo silakan Pak Anto
Ini pertanyaannya banyak nih dari mahasiswa mungkin dari atau universitas lain ingin alih program ataupun mau transfer gitu ya. Das pundi Pak, monggo. Iya. Kita gabung saja tadi beberapa pertanyaan ya. Oke. UTE juga menerima mahasiswa transfer gitu ya. Jadi bagi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan studi di UTE sudah memiliki latar belakang pendidikan sebelumnya ya, misalnya dari diploma 3 atau diploma 4 lalu melanjutkan S1 di UTE, kita membuka program alih kredit ya, transfer. Silakan aja mendaftar ya, setelah mendaftar lalu mengajukan alih kredit ya. Kemudian nanti direncanakan berapa SKS yang harus ditempuh ya, sehingga sisa SKS itulah yang nanti dilanjutkan. Oke, sisa jadi kalau SKS-nya misalnya ya. mahasiswa sudah calon mahasiswa baru sudah memiliki pembelajaran di masa lampau misalnya diploma 3 itu sudah semester 6 ya, untuk melanjutkan S1-nya. Jadi tinggal sedikit lagi. Oke, menambah saja waktunya, tidak mengulang dari awal tidak artinya. Oke, Mas Ian. Di semester 5, semester 6 tergantung nanti relevansi dari program studi yang ingin ditempuh, lalu juga akreditasi dari perguruan tinggi asal. Jadi silakan yang calon mahasiswa baru terbuka yang berminat untuk belajar studi, kita juga membuka program transfer atau transfer sedan. Ini sudah membalas Pak, saya semester genap di Universitas Gadjah Mada. Oh ya, berarti transfer. Masih belum selesai ya. Ya, berarti kalau belum selesai berarti harus membuat surat keterangan ya sudah menempuh sekian SKS di universitas sebelumnya. Ya. Kemudian juga lampirkan transkripnya, lalu diajukan untuk alih kredit. Baik, artinya bisa gitu ya. Jadi baik yang sudah menyelesaikan studi maupun yang masih dalam studi tapi tidak selesai. Baik. Ya, ada voice note lagi. Ini banyak sekali voice note. Puspa, ya, saya Insya Allah masih spesial buat UT ada waktu nih. Langsung ya lanjut ya untuk sahabat YouTube channelnya RTFM, langsung ke pertanyaan berikutnya. Mungkin 2 lagi saya akan hadirkan nih voice note, kita buka dulu. Bismillah. Halo, selamat siang Kak Puspa dan teman-teman. Aku Awan di Parakan. Aku mau tanya tentang sistem tugas online. Kita kan tidak diperbolehkan untuk melakukan plagiatisme, tetapi di sisi lain kadang-kadang tetap ada beberapa hal yang memang sama gitu. Nah, lalu bagaimana sistem penilaian untuk tugas plagiatisme tersebut? Terima kasih. Plagiasi nih Pak yang ditanyakan. Plagiasi, apakah penilaiannya nanti berpengaruh mungkin? Ataukah hanya nilai minimal yang didapat nih? Terima kasih Mas Awan di Parakan. Monggo silakan plagiat terkait dengan tugas nih. Monggo. Oh iya, betul. Kita ada rambu-rambu ya di dalam aktivitas pembelajaran. Tidak hanya tugas, di dalam diskusi ya. Kemudian yang berlangsung di dalam tutorial online misalnya ya. Itu kan berbasis teks gitu. Apalagi tugas-tugas yang diberikan. Kita harus menjunjung etika akademik gitu ya. Karena kita tentu pada saat mahasiswa baru, pada saat mengikuti orientasi Pak Suri ya, mahasiswa baru harus berkomitmen ya anti plagiasi dan anti menyontek gitu selama menjadi mahasiswa UT. Nah, konsekuensinya apa kalau mahasiswa melanggar ya? Artinya melakukan plagiarisme. Khususnya misalnya mungkin konteksnya pertanyaan dalam mengerjakan tugas. Tugas-tugas itu diperiksa ya, oleh tutor ya, untuk yang melakukan tutorial online. Atau kalau misalnya mahasiswa mengerjakan tugas mata kuliah, yang memeriksa adalah korektor. Termasuk juga laporan-laporan seperti PKP, PKM ya, untuk mahasiswa keguruan itu diperiksa oleh korektor. Nah, korektor itu adalah dosen-dosen yang kita bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra. Mereka juga menjunjung tinggi tentunya di dalam memberikan pemeriksaan. Ya, kalau menemukan plagiasi akan mendapatkan hukuman ya atau penalti. Dan hukumannya adalah tidak lulus ya, bahkan tidak lulus. Ya, paling ekstrim adalah tidak lulus, mendapatkan nilai E, tidak lulus dan harus mengulang. Jadi konsekuensinya kalau mahasiswa diketahui melakukan plagiasi ya,
kita akan berikan hukuman penalti. Nilainya tidak lulus dan harus mengulang semester berikutnya. Oke, Mas Awan, sudah bisa disimak ya ini jawaban dari beliau, Bapak Anto langsung, Direktur UT Yogyakarta, bahwa plagiasi tidak dibenarkan dan sesuai dengan etika akademi tadi sudah dikatakan ya oleh Pak Anto bahwa tidak ada yang namanya plagiasi. Nanti langsung nilainya E ya. Betul. Oke, satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup nih, ada yang masuk juga. Aduh, kenapa banyak banget yang tanya? Nggak apa-apa ya Pak ya, monggo silahkan. Terima kasih. Ini ada Ardiana, mahasiswa baru di UT. Nah ini mahasiswa semuanya Pak Mui. Monggo silahkan. Mau tanya apakah di UT menyediakan fasilitas beasiswa untuk mahasiswa SIPAS non-TTM? Kalau iya, menyediakan, bisa dilaksanakan mulai semester berapakah? Terima kasih. Mbak Ardiana, terima kasih. Monggo, apakah ada program beasiswa? Kalau informasi beasiswa tentunya ditunggu-tunggu oleh mahasiswa ya. Biasanya nih, ada yang mencari ini. Monggo, silakan. Untuk informasi beasiswa, kita berikan kepada mahasiswa baru maupun mahasiswa ongoing ya Mbak Puspa. Untuk mahasiswa baru, kita ada skema beasiswa bidik misi. Ya, sekarang mulai semester ini digantikan begitu kita restrukturisasi dari Kementerian Ristek-Dikti, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita diintegrasikan menjadi kuliah, maksudnya Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau disingkat KIP Kuliah. Ini kita peruntukkan untuk mahasiswa baru. Dan alhamdulillah kita dapat alokasi untuk 2 kelas ya. Nanti kita akan umumkan proses rekrutmen mahasiswa barunya. Di wilayah Temanggung ya Pak? Di wilayah Temanggung kah? Atau untuk seluruh? Kita belum tentukan. Kita belum tentukan untuk lokasinya. Nanti kita secara detail kita akan informasikan lebih. Ini hanya bocoran saja. Bocoran nih. Bisa dicatat ya Mbak Ardiana. Khusus untuk mahasiswa baru. Kita juga menyalurkan juga beasiswa CSA. Itu juga untuk mahasiswa baru. Dan Temanggung sudah jalan ya, ada bidik misi dan mahasiswa CSA. Dan untuk bagaimana untuk mahasiswa ongoing, tentu ada juga beasiswa, yaitu peningkatan prestasi akademik atau disingkat PPA. Nah ini ketentuannya tentu punya prestasi akademik, ya IPK-nya harus bagus ya, hasil belajarnya harus bagus sehingga layak untuk mendapatkan beasiswa PPA. Ini tunggu kabar saja, mudah-mudahan kita mendapatkan alokasi beasiswa PPA. Nanti kita informasikan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat, ya silahkan mengajukan beasiswa. Di samping beasiswa PPA ya yang diukur dari prestasi akademik, kita juga memberikan beasiswa minat dan bakat. Minat dan bakat seperti apa itu Pak? Minat bakat ya di bidang ekstrakurikuler ya. Di tingkat nasional kita akan berikan beasiswa. Biasanya kita berikan pembebasan SPP Mbak Puspa. Jadi mahasiswa yang misalnya punya prestasi juara bulu tangkis misalnya, atau beasiswa mahasiswa yang punya prestasi bela diri misalnya, dan punya prestasi di tingkat nasional, ya, itu akan kita berikan pembebasan. Ada penghargaan khusus dengan pembebasan SPP ya. Baik. Satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup perbincangan kali ini. Ada siapa nih? 5088. Kak, saya mau tanya, saya kan mau daftar di UT tapi belum mendapatkan ijazah baru. Ada ijazah baru masih ada di sekolah. Kira-kira bisa nggak ya? Nah ini Pak Mu ini kayaknya yang dia. Ya, silakan Pak Mu. Tadi sudah disampaikan. Tadi sudah kayaknya di awal. Ini belum dapat ijazah karena pandemi nih. Gimana nih? Sepanjang itu yang dipilih program studi di Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, kemudian Fakultas Ekonomi, kemudian juga Fakultas Sains dan Teknologi, itu bisa. Sementara itu pakai surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus, FKIP, mohon maaf, itu tetap harus menunggu 1 tahun. Demikian ya Pak Direktur. Tetap harus menunggu 1 tahun dan ada bukti fisik ijazah fotokopi yang dilegasi oleh kepala sekolah. Jadi silakan adik-adik yang baru saja terima surat keterangan lulus itu masih bisa kesempatan untuk segera mendaftar di pilihan program studinya, bisa ilmu administrasi publik, bisa juga manajemen, bisa juga akuntansi, ilmu hukum,
Yang penting bukan FKIP, bukan keguruan. Oke, baik. Yang penting bukan keguruan. Ketika keguruan Anda sudah harus menunggu dan tahun depan karena harus ada 1 tahun mengajar dulu, begitu Nje. Baik, di akhir perbincangan kita luar biasa sudah 1 jam lebih kita bersama di sini, bapak-bapak bertiga. Terima kasih sekali hadirnya. Nah, ini kepada Pak Suyono, monggo nih pesan kepada masyarakat Temanggung, terutama untuk mungkin calon mahasiswa dan juga mahasiswa UT yang sudah bergabung bersama UT ini. Dos Punti Pak, monggo bisa disampaikan langsung kepada pendengar setia RTFM di kesempatan siang kali ini. Pesan saya lewat Radio Temanggung ini mengimbau kepada warga masyarakat, baik yang misalnya lulus paket C, SMA, SMK, maupun bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan Pemda Temanggung. Ini kesempatan yang bagus sekali untuk meningkatkan SDM, sehingga dapat tentu nanti bisa karyanya lebih bagus di ke depan. Yang perlu saya ingatkan adalah sesuai dengan formasi yang ada di OPD masing-masing. Contoh misalnya kalau bagian humas itu ya ilmu komunikasi. Jangan sampai hanya ikut tetapi tidak tahu nanti ke depannya seperti apa. Ini menyangkut masalah kebutuhan organisasi itu sangat terbatas. Sehingga pilihan yang tepat adalah ya sesuai dengan mereka di mana, misalnya OPD, di bagian hukum yang mereka ambilnya adalah sarjana hukum linear. Demikian. Mudah-mudahan kesempatan yang bisa dimanfaatkan karena memang sambil bekerja untuk menghidupi keluarga dan sebagainya masih bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka untuk karir ke depan. Luar biasa. Terima kasih Pak Suyono hadirnya di studio RTFM kesempatan kali ini. Juga tentunya monggo silakan berpesan Pak Direktur UT Yogyakarta Bapak Anto Hidayat SIPMSI kepada seluruh masyarakat UT di seluruh Indonesia, karena ini juga ada di channel YouTube kita Temanggung khususnya. Monggo Pak, silahkan. Pak Puspa, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat RT, sahabat setiamu yang sudah secara khusus ya, tapi secara umum juga untuk masyarakat Temanggung yang sudah mempercayakan Universitas Terbuka sebagai tempat atau wadah untuk menimba ilmu gitu. Dan untuk masyarakat Temanggung yang ingin berminat melanjutkan studi di Universitas Terbuka, ya, jangan ragu-ragu ya untuk bergabung bersama Universitas Terbuka sebagai PTN pelopor pembelajaran jarak jauh ya. Fleksibel kuliahnya kapan saja di mana saja dan tidak mengganggu aktivitas di dalam bekerja, bisa disambi dengan tetap bekerja ya. Pilihan program studinya juga beragam ya. Ada 4 fakultas, FKIP, FE, lalu ada FH ISIP dan sudah ada FST ya. Kemudian seluruh program studi juga sudah terakreditasi ya, bahkan beberapa program studi sudah terakreditasi AA ya. Kita memiliki akreditasi institusi juga sudah terakreditasi B, dan terakhir biayanya terjangkau Pak Puspa. Itu loh menjadi catatan masyarakat untuk menjatuhkan kepilihan kepada Universitas dan dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga. Tentu tanpa bantuan dari pemangku kepentingan di Kabupaten Temanggung itu tidak bisa beroperasi di Kabupaten Temanggung. Dan juga saya juga sangat terima kasih kepada Pak Asmui sebagai pengurus kelompok belajar Universitas Terbuka yang sudah membantu UT selama ini di dalam melayani keperluan mahasiswa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan itu saja saya kira. Terima kasih Bapak juga rawuhnya di studio RTFM ya. Lain kali mungkin bisa kembali bertandang ke kami untuk memberikan informasi terbaru tentang Universitas Terbuka. Langsung nih kepada Pak Asmui, bisa berbagi nomor lagi nih Pak Asmui ini, idolanya para mahasiswa UT di Kabupaten Temanggung. Monggo silakan Pak Asmui, ada pesan khusus mungkin atau mungkin ada beberapa hal yang harus disampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo Pak Mui. Oke, terima kasih. Untuk mahasiswa yang sekarang sedang menempuh pendidikan di UT dari semua program studi, untuk kegiatan di 2022 ini kita ikuti saja nanti petunjuk yang diberikan oleh UT, dan tentu akan disesuaikan dengan protokol pemerintah yang memang harus kita taati, di mana adalah
kesehatan dan pendidikan memang sama-sama pentingnya sehingga harus kita kedepankan. Kemudian berikutnya yang sudah sebenarnya sudah banyak Pak Anto yang ingin ikut wisuda di Jakarta, yang daftar sudah banyak, sudah saya serahkan ke BPJ dan juga mohon bersabar kita ikuti petunjuk yang nanti akan diberikan bagaimana bentuk wisudanya, karena kita juga harus patuh terhadap ketentuan daripada pemerintah. Dan terakhir kepada calon-calon mahasiswa, monggo segera saja untuk mendaftarkan diri. Ya, bisa lewat online atau bisa langsung lewat nomor HP tadi. Kemudian pilihan program studi juga sudah disampaikan oleh Bapak Direktur. Kemudian secara rinci kalau yang terrealisasi itu memang benar, jadi sebagian sudah A, saya hafal persis Pak Anto. Jadi ilmu administrasi publik, manajemen itu sudah A diantaranya itu. Juga di samping yang lain ada sosiologi ya, kearsipan ya. NAMI minimal B, jadi itu B itu adalah sudah sangat bagus. Kalau sekarang nilainya B itu adalah 81 sampai 90. Selamat bergabung dan jangan sampai terlambat karena sudah disampaikan oleh Bapak Direktur. Mohon mudah-mudahan segera syukur pada bulan ini bisa segera mendaftar atau selanjutnya pada awal bulan sampai dengan tanggal 5 misalnya. Itu karena ada kesempatan kita untuk koreksi berkas. Terima kasih dan mudah-mudahan kita UT khususnya terbuka dan sukses untuk sepanjang zaman. Terima kasih Pak Puspa. Terima kasih hadirnya Pak Asmui juga nih ya, selaku Ketua Badan Administrasi Temanggung ya untuk Universitas Terbuka. Baik Bapak-bapak, terima kasih hadirnya di studio RTFM. Kita berjumpa lagi lain kesempatan dan terima kasih juga pendengar setia RTFM yang sudah bergabung. Dan tentunya ketemu lagi lain kesempatan. Puspa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta kini kembali menerima pendaftaran mahasiswa baru Universitas Terbuka Yogyakarta yang beralamat di Jalan Bantul nomor 81 Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan melalui sistem terbuka dan jarak jauh dengan sistem pembelajaran yang dilakukan tidak tatap muka melainkan menggunakan media, baik media cetak atau modul maupun non-media. Batasan yang ada, calon mahasiswa UT harus sudah menamatkan jenjang pendidikan SMA atau sederajat. Universitas Terbuka membuka beberapa fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta program studi pasca sarjana, program studi online, dan program sertifikasi. Persyaratan: fotokopi legalisir ijazah SMA atau sederajat 1 lembar, pas foto 3x4 2 lembar, 4x6 1 lembar, materai 6.000. Untuk program S1 pendidikan ditambah fotokopi SK pengangkatan menjadi guru dilegalisir 1 lembar. Untuk program magister telah lulus program S1. Pendaftaran ditutup tanggal 15 Juli 2020. Registrasi dapat melalui sia.ut.ac.id/register. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi www.ut.ac.id atau UPBJJ terdekat.